buktinya kayak belum cukup ya. Iya. Nah itu nah sekarang saya mau tanya nih sama Bu Nurmala nih mengenai perundang-undangannya nih supaya masyarakat juga tahu apa sih yang harusnya bagaimana sih ketika nanti mengalami itu undang-undangnya apa aja Bu yang bisa dijerat pada pelaku ya Bu ya supaya keadilan juga ditegakkan. Ibu bisa jelaskan bagaimana? Penegakan hukum ya itu tadi, terutama kasus cabul, kasus kekerasan ya terhadap anak, terhadap sering sekali saya mengalami ya ketika menangani perempuan-perempuan korban itu saya harus keluar urat kayak garis besar ya, darah tinggi saya naik ya, apalagi yang di kita tangani ini orang nggak mampu. Iya. Tapi itu tadi kita tidak usah pesimis. Kalau saya tetap optimis ya. Kalau bicara tentang bukti itu sebenarnya bukan hanya keterangan saksi ya, keterangan saksi yang melihat. Sekarang malah sudah ada perkembangan baru, saksi yang kalau dulu saksi DOD itu nggak bisa diterima yang mendengar dari orang lain. Putusan MK sudah mengatakan boleh, jadi bisa dijadikan bukti. Dia mendapat cerita. Terutama kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak ada saksi, jarang sekali ada saksi. Tapi ingat, alat bukti itu bukan hanya saksi. Jadi keterangan saksi korban ditambah dengan visum ya. Visum itu kan alat bukti surat. Nah nanti yang membuat visum itu juga dokter. Itu keterangan ahli. Visumnya itu sendiri berupa surat, alat bukti surat. Ahli yang benar itu menjadi keterangan ahli. Kemudian saksi korban itu sudah 3 alat bukti. Kalaupun itu terdakwa atau tersangkanya tidak mengaku, udah 3 alat bukti ini ya sudah bisa dijadikan, tambah lagi petunjuk itu kan beberapa itu saling bersesuaian, beberapa keterangan menjadi petunjuk bahwa mengarah bahwa terjadi suatu tindak pidana. Itu sudah 4 alat bukti kalaupun terdakwa tidak mengaku atau tersangka tidak mengaku. Persoalannya kita ini ya mau atau tidak ya, para aparat penegak hukum ini punya rasa responsif yang tinggi terhadap korban ya. Sekarang ini hukum itu sudah bagus, sudah ada semua kita perangkat hukumnya. Ada kalau tentang alat bukti itu ada di KUHP ya, pasal 184 KUHP. Ada keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian ayat 2-nya itu hal yang diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Itu ayat 2-nya, ayat 1 tadi. Perangkat-perangkat hukumnya sudah ada. Misalnya kalau dalam kekerasan dalam rumah tangga itu ada undang-undang PKDRT 23 2024. Kalau itu terjadi pada anak dan pelakunya anak, ada undang-undang nomor 14 tahun 2000. Ada undang-undang perlindungan anak yang sudah diperbarui. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik lagi, undang-undang TPKS ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di undang-undang itu diikuti juga dengan perma, diikuti lagi dengan aturan lain, bahkan di itu lebih ada lagi mengatur tentang denda, tentang restitusi ya, uang ganti ya. Jadi berapa kerugian itu diganti. Persoalannya ini, kalau hanya hukumnya ini bagus, perangkat hukum kita ini udah bagus, malah ada komisi kejaksaan, komisi kepolisian ya, Komponas ya, ada lembaga perlindungan ada udah semua lengkap. Tapi persoalannya, maukah orang-orang ini mempunyai rasa responsif yang tinggi terhadap korban ya? Kalau kita melapor saja sudah tidak di welcome. Sekarang ini kita kalau mau lapor kan konseling dulu. Konseling dulu, tidak bisa laporan kita tuh langsung diterima. Oh gitu ya. Tapi ketika kita sudah konseling juga, apakah ada jaminan bahwa perkara yang kita laporkan itu pasti naik? Nah, Laporan kita diterima. iya. Kita sebelum lapor kita di konseling. Ini di konseling dulu bisa lapor, bahkan dumas dulu. Dilidik dulu, kalau itu baru naik sidik, baru terima LP. Iya. Nah, sekarang apakah ada jaminan itu pasti naik? Karena untuk menentukan perkara itu bisa naik ke pengadilan atau tidak naik ke pengadilan, itu adalah wewenang jaksa. Jaksa mempunyai dominis litis ketika itu di tingkat penuntutan. Kalau jaksa bilang nggak cukup bukti, kurang bukti, tidak memenuhi unsur, polisi nggak bisa ngomong apa lagi. Saya baru terpikir baru-baru ini, kenapa kita nggak uji material? Nah, Ya, karena terlalu luas wewenang jaksa. Polisi sudah berusaha misalnya mengajukan bukti ini. Termasuk kasus yang tadi saya tangani itu, yang jelas-jelas meninggal bukan karena racun, ada hasil forensik, ada ahli racun jelaskan. Tapi tiba-tiba petunjuk jaksa mengatakan periksa sperma yang ada dalam vagina korban. Orang korbannya sudah 2 tahun sampai dalam penjara, itu tidak naik kasus sampai sekarang. Saya tadi baru mengatakan kepada Kapolsek,
Saya akan laporkan kalau perkara ini sampai tidak naik. Ayo Nah. kita debat. Nah, ini apa kendalanya? Apa artinya? Kendalanya ada di penegak hukum. Nah, Bukan hukum, ada di penegak hukum. Kemudian ada di peran serta juga masyarakat. Kalau kita tidak welcome atau kita tidak peduli dengan lingkungan, akibatnya itu tadi negara kita seperti ini. iya. Hukum udah bagus, penegak hukumnya nggak respon, tidak mendukung. Negara juga tidak menyediakan fasilitas. Sama kasus yang saya tangani kekerasan terhadap perempuan loh. Iya. Dalam 4 jam berkunjung ke rumah pacarnya, dia meninggal, dilaporkan bahwa makan racun. Ternyata hasil otopsi bukan meninggal karena racun, diduga karena lemas. Saya ingin angkat nanti perkara ini secara khusus. Kurang apa lagi? Ahli forensik, hasil otopsi, petunjuk sudah ada, lengkap itu. Tapi dominus litisnya ada di jasad, mengatakan ini belum cukup bukti, masih ini perlu periksa vagina. Orang vaginanya sudah remuk, sudah hancur, udah 2 tahun menjadi tanah. Itu gimana lah pemikiran petunjuk itu? Ini sengaja memang kayaknya tidak mau menaikkan kasus itu. Nah, jadi menurut saya apa yang makna yang dalam dari penjelasan saya tadi. Jadi sebagus apapun hukum, kalau penegak hukumnya tidak merespon dengan baik, tidak punya rasa rasa sensitif yang peduli terhadap korban, akan sia-sia. Kita pengacara ini kan sudah menyodorkan ini bukti, ini kita dampingi, ini. Terus oke lah polisi merespon, tingkat di jasa banyak lagi petunjuk. Makanya dominus litis itu ada untuk tingkat penuntutan, itu ada di jasa. Ketika jasa mengatakan tidak cukup bukti, apakah bisa polisi langsung naik ke pengadilan? Nggak bisa, kecuali tipiring kan. Kalau tipiring dia langsung ke pengadilan bisa. Nah ini tidak bisa. Jadi apa yang salahnya? Mungkin hukumnya juga iya, penegak hukumnya juga iya, masyarakat juga kurang kontrol. Nah makanya perlu kita kontrol sosial dari masyarakat. Ada banyaknya medsos ya. Betul. Medsos, peran media. Saya tidak menafikan bahwa terus terang aja banyak hal yang perlu kita dibantu media. Betul. Karena biasanya kalau sudah viral baru itu naik kasusnya. Maka ada pendapat penegak hukum bertambah satu lagi. Viral di Javis. Nah itu tadi viral ke netizen, peran media. Iya. Jadi memang perlu rasa empati yang tinggi dari penegak hukum ya, entah itu jaksa, entah itu polisi, entah itu hakim. Kalau kami dari sisi lawyer, dari sisi aktivis perempuan yang bela hak perempuan dan anak, itu tuh kami akan berjuang semaksimal mungkin. Tapi yang memberi keputusan itu naik atau tidak kasus itu, sidang atau tidak kasus itu bukan berada di tangan pengacara, berada di tangan orang-orang itu. Dihukum atau tidak pelaku, bukan berada di tangan pengacara. Kita ini ibarat menyajikan suatu fakta hukum, tapi yang memberikan keputusan adalah hakim, yang menerapkan itu naik atau tidak naik adalah jaksa, terus diproses di penyidikan itu bisa atau tidak itu adalah polisi. Betul. Nah ini sepanjang ini tidak ada sinergi yang itu, yang dalam arti positif ya, bukan sinergi untuk hal-hal yang negatif, ini akan sia-sia menurut saya ya. Inilah kegelisahan terutama saya sebagai praktisi ya, ada kegelisahan. Makanya saya sempat menulis caption, hukum kadang kalah cepat dengan uang dan kekuasaan. Nah, itu dia. Itu yang terus keadilan itu bukan milik semua, kadang-kadang milik pihak-pihak tertentu. Kayak di buku saya tentang keadilan, ya di situ saya kutip tentang ini kegelisahan saya sebagai praktisi. Betul. Tapi kalau tidak dari kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan keadilan? Kalau kita kalau kita pesimis ya selesai dari situ aja. Saya berharap ya penegakan hukum Indonesia ini ya, berharap banyak sih kepada presiden ya. Ya, tapi kembali lagi pada kita semua, bukan hanya presiden ya, tugas kita semua untuk mengawali hukum ini, menegakkan hukum bagaimana mestinya. Nah, tadi saya dengar Bu Nurmala bahwa untuk orang dewasa aja sampai serumit itu Bu ya. Ini apalagi nih kalau korbannya di bawah umur udah tahu nih, ini lebih susah lagi kalau menurut saya ya, pemikiran saya sebagai orang awam. Nah, kalau menurut Ibu Ira nih, ketika mengalami kesulitan seperti itu dan perkara sebagainya, itu bagaimana sih Bu Ibu menanggapinya? Kemudian harapan Ibu bagaimana sih ke depannya supaya nih kalau bisa
jangan ada lagi lah kekerasan seksual pada terutama anak-anak. Itu kasihan Bu ya, 12 tahun. Dan baru-baru ini saya lihat juga ada di medsos, sampai maaf ya, tempat perbelanjaan aja bisa jadi tempat kekerasan loh, anak-anak di bawah umur itu loh. Perbelanjaannya, maaf ya saya nggak mau sebutin, tapi minimarket bisa jadi loh kekerasan yang dilakukan oleh pegawai gitu. Aduh, miris sekali bagi saya ya, hanya diiming hal yang anak-anak lagi seneng-senengnya gitu. Kalau ibu bagaimana juga harapan ibu ketika supaya ini jangan sampai terulang lagi dah, ini miris sekali. Yang pertama kalau terhadap anak di bawah umur ya, memang sekarang ini akibat dari sosial media, kadang-kadang kontrol dari orang tua itu sendiri ya, terkadang melihat video-video yang memang tidak seharusnya untuk anak kecil untuk dilihat, mereka meniru. Nah itu korban maupun pelaku itu kan biasanya doktrinnya tuh dari sosial media itu sendiri. Nah itu kan peran orang tua ya. Jadi peran orang tua yang memang harus mengedukasi, membatasi sosial media tersebut ya. Gadget itu, handphone biasanya kan dilihat tuh, diakses itu kan mereka lebih gampang gitu ya. Nah itu, kesadaran dari orang tuanya sendiri, nah itu untuk menerapkan kepada anaknya supaya memang tidak melihat video-video atau tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak seperti itu ya. Nah terkait dengan tadi menarik ya dari Ibu Dr. Nurmala terkait dengan untuk penindakan sendiri ya, penindakan dan penanganan di kepolisian itu sendiri ya. Nah itu mohon ya untuk para penegak hukum bisa lebih empati ya, itu lebih empati terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ini memang kan sangat banyak ya, ya khususnya ya sekarang ini karena efek dari sosial media itu sendiri ya, banyak sekali gitu. Nah itu sih dari saya ya untuk penegak hukum mohon untuk kiranya lebih empati dan lebih memerhatikan ya terhadap kasus-kasus yang sudah dilaporkan ya oleh masyarakat sendiri ya. Kalau misalkan memang itu sudah unsurnya itu sudah ada, buktinya sudah diterima, pasti kan ada proses tuh sebelum laporan kepolisian itu pun sudah jelas gitu ya. Ketika memang ada laporan berarti kan itu ada peristiwa yang memang kejadian ya, peristiwa atau kejadian terkait dengan permasalahan itu, otomatis kan ada bukti, ada saksi yang akan diajukan terhadap laporan terkait seperti itu ya. Nah itu mohon untuk ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kalau dari Ibu Nurmala sebagai posisi dari statement ini supaya kedepannya jangan ada lagi dia terulang-ulang masalah, apalagi di lingkungan yang anak-anak lagi bertumbuh-tumbuh. Tadi Ibu bilang kan anak ini kan harta Bu ya, tapi dirusak oleh orang lain hanya gara-gara nafsu semata. Ibu bisa punya penjelasan? Ini sebagai harapan saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang praktisi ya. Saya dari awal mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa ya. Bagaimana orang tua menerapkan melindungi dan menjaga anak-anaknya semaksimal mungkin ya, agar jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya pornografi, sifatnya negatif. Ketika di sekolah juga tidak, kita kan kalau di sekolah kan peran guru ya, peran guru, peran pihak sekolah dari jam katakanlah jam 8 pagi sampai jam 1 itu tanggung jawab sekolah. Nah ini juga pihak sekolah juga bertanggung jawab. Itu dari sisi pengamanan, jangan sampai terjadi kekerasan fisik, psikis atau bullying atau kekerasan seksual, kan tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di sekolah-sekolah. Ini menjadi tanggung jawab sekolah, itu juga menjadi perhatian pihak sekolah untuk melindungi dan menjaga anak-anak kita semua. Kemudian dari sisi penegakan hukum ya, dari sisi penegak hukum ini kalau kita lihat kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Nah ini menjadi tanggung jawab kita semua ya. Di samping aparat penegak hukum ini menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana menegakkan hukum sebagaimana mestinya.
baik dari sisi penegakan hukum dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Kita ini undang-undang ini KUHP itu lebih banyak melindungi kepentingan korban, lebih kepentingan pelaku. Misalnya tersangka wajib dikunjungi dokter, wajib kunjungi penasihat hukum, kemudian diberi periksa dokter segala macam, itu harus didampingi penasihat hukum, itu melindungi kepentingan pelaku semua itu. Sementara kepentingan korban ya belum maksimal menurut saya. Nah, jadi bagaimana aparat penegak hukum itu berperan maksimal dari sisi kepentingan korban dan dari sisi kepentingan pelaku, supaya dua-dua ini ya diberikan perlindungan hukum, terutama kepentingan korban, karena korban ini ibarat orang yang menderita atas perbuatan daripada pelaku ya, mau korban kekerasan, korban pencurian, korban perkosaan, ya korban apa yang namanya korban itu orang yang menderita dari sisi korban. Pelaku adalah orang yang melakukan, tapi dua-duanya ini secara hukum dilindungi dengan porsi masing-masing. Jadi ada keadilan korban, ada keadilan pelaku, dua-duanya harus mendapat. Karena keadilan itu milik semua. Pasal 28 itu kan mempunyai hak yang sama, Undang-Undang Dasar 45 itu kan persamaan di muka hukum, dilindungi hak azazi. Ya, jadi kalau harapan ya tentunya dari sisi tadi, dari sisi orang tua, dari sisi sekolah, dari sisi penegak hukumnya, tetap kita kedepankan anak-anak. Anak-anak ini adalah masa depan bangsa kita. Tua-tua ini mati semua nanti, yang meneruskan anak-anak, meneruskan anak-anak kita ini. Nah, kalau anak-anaknya sudah hancur, lebur, nggak ada ini masa depan, bagaimana bangsa Indonesia ini mau maju? Ya, mungkin itu dari pendapat saya. Semoga di era zaman presiden sekarang ini, saya berharap penegakan hukum yang maksimal dan tidak tebang pilih, dan tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang alami anak-anak ataupun terhadap perempuan, ya tidak ada lagi ya. Walaupun kadang ada juga kekerasan terhadap laki-laki, tapi yang lebih rentan menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Betul. Mungkin itu ya pendapat saya. Oke pemirsa, luar biasa kali ini kita dapat pengetahuan hukum bahwa kekerasan seksual pada anak, bahkan juga anak dan perempuan ya khususnya, ada langkah-langkah step-step yang harus dilakukan ketika melakukan pelaporan atau mencari keadilan nanti ke pihak aparat hukum. Namun kembali lagi semua kita kembali lagi bahwa keadilan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesadaran dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu kita berharap hukum di Indonesia semakin lebih baik lagi, penegakan hukum terutama juga kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Oke, bersama saya Jayanu dari Informasi TV. Yang ingin saya katakan bahwa manusia boleh melakukan segala rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya adalah keadilan ada di Tuhan. Itu dari saya Jayanu, Informasi TV. Terima kasih.